Bapak Ibu pernah tidak melihat seseorang yang usianya sudah di atas 80 tahun tapi masih bisa jalan tegak pikirannya, jernih dan tidak tergantung pada banyak obat? Mungkin Anda berpikir itu karena keturunan atau nasib, padahal rahasianya justru ada pada hal-hal yang sederhana. Kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara konsisten bisa jadi pelindung utama dari penyakit kronis. Bahkan lebih kuat dari obat-obatan kalau Anda ingin tetap sehat di usia lanjut, ingin terhindar dari stroke, jantung, gula darah, atau nyeri sendi, maka mulai sekarang dengarkan baik-baik, karena apa yang akan saya sampaikan bisa jadi titik balik hidup Anda. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mendukung konten edukasi seperti ini. Kalau menurut Anda pembahasan ini bermanfaat, jangan ragu untuk mengikuti atau subscribe channel ini agar setiap kali ada informasi baru, Anda tidak ketinggalan. Dan kalau ada pertanyaan atau pengalaman pribadi, silakan tinggalkan komentar di bawah saya. Sangat senang membaca cerita dan pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua, karena dari sanalah saya tahu apa yang paling dibutuhkan oleh para lansia saat ini selanjutnya. Mari kita bicara soal hal kecil yang justru punya dampak besar, yaitu bagaimana cara Anda memulai pagi hari. Bangun tidur adalah momen penting bagi tubuh lansia, karena saat itu tubuh sedang beralih dari fase istirahat menuju aktivitas. Maka sangat penting untuk tidak langsung berdiri atau tergesa-gesa. Duduklah dulu di pinggir tempat tidur, tarik napas dalam-dalam, rasakan udara pagi masuk ke paru-paru Anda. Biarkan jantung Anda menyesuaikan diri. Banyak lansia jatuh di pagi hari hanya karena bangun terlalu cepat. Tubuh kita saat tua sudah tidak sekuat dulu, maka beri waktu sejenak sebelum berjalan ke kamar mandi. Tidak usah buru-buru, tidak perlu langsung beranjak setelah bangun. Jangan langsung sibuk memikirkan cucu, urusan dapur, atau masalah lain. Tubuh dan pikiran kita butuh suasana tenang. Untuk itu biasakanlah memulai hari dengan bersyukur. Ucapkan dalam hati, terima kasih karena masih diberi kesempatan membuka mata hari ini. Sekilas ini terdengar sederhana, tapi pikiran yang tenang bisa menurunkan tekanan darah, memperbaiki suasana hati, dan membuat Anda lebih siap menjalani hari setelah itu. Minumlah air putih 1 atau 2 gelas cukup. Tubuh lansia sangat mudah kekurangan cairan karena fungsi ginjal sudah tidak seefisien dulu. Jadi jangan tunggu haus baru minum. Kalau bisa air hangat lebih baik karena membantu pencernaan dan tidak mengejutkan lambung kemudian. Cobalah untuk bergerak sedikit, tidak perlu langsung olahraga berat. Cukup lakukan peregangan tangan, kaki, dan leher. Sambil duduk pun bisa tarik tangan ke atas, gerakan bahu ke belakang, putar. Pergelangan kaki, semua itu membantu melancarkan peredaran darah. Apalagi bagi lansia yang sering merasa kaku di pagi hari. Gerakan ringan seperti ini bisa mengurangi nyeri sendi dan meningkatkan fleksibilitas. Sekarang, mari kita bicara soal sarapan. Ini bagian yang sering disepelekan atau bahkan dilewatkan. Padahal tubuh lansia sangat membutuhkan energi dari makanan pagi. Tapi bukan berarti boleh makan sembarangan. Hindari makanan tinggi gula dan lemak seperti roti manis, gorengan, atau makanan instan. Pilihlah makanan yang kaya serat dan protein, seperti bubur dengan potongan ayam rebus, sayur bening, atau telur rebus dan buah pisang. Bapak Ibu tahu tidak bahwa sarapan sehat bisa menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mengurangi risiko penyakit jantung serta diabetes. Selain itu, sarapan yang tepat juga membantu tubuh tetap bertenaga sepanjang hari. Anda tidak mudah mengantuk dan bisa menjalani aktivitas dengan lebih ringan. Kebiasaan pagi yang baik menjadi pondasi kuat bagi kesehatan lansia. Tapi ingat, semua ini bukan soal sekali dua kali dilakukan. Konsistensi adalah kuncinya. Jangan menunggu merasa sakit dulu, baru berubah. Justru, dengan mulai sekarang perlahan tubuh akan beradaptasi, dan Anda akan merasakan manfaatnya. Mungkin Anda berpikir usia saya sudah lanjut, untuk apa berubah sekarang? Tapi justru karena usia sudah lanjut, setiap langkah kecil sangat berarti. Tidak ada kata terlambat untuk merawat diri. Tidak ada usia yang terlalu tua untuk hidup lebih sehat. Bayangkan, kalau setiap pagi Anda bisa bangun dengan tubuh segar tanpa nyeri kepala, tanpa pusing dan tanpa rasa lemas. Bukankah itu lebih menyenangkan dibanding harus minum banyak obat atau bolak-balik ke rumah sakit? Saya tahu menjaga kebiasaan sehat bukan hal mudah, apalagi jika Anda sudah terbiasa dengan pola lama, tapi percayalah, tubuh kita sangat pintar. Ketika Anda mulai memperlakukannya dengan baik, tubuh akan merespon dengan luar biasa besok. Atau bahkan hari ini juga, cobalah mulai dengan langkah kecil. Bangun perlahan, ucapkan syukur, minum air putih, gerakan tubuh, dan pilih sarapan yang sehat. Ulangi itu setiap hari. Bapak dan Ibu tidak sedang mengubah hidup dalam semalam, tapi sedang memperbaiki hari-hari ke depan, sedikit demi sedikit. Jangan menunggu sampai tubuh menyerah, baru Anda mulai sadar. Jadilah lansia yang sadar sebelum terlambat, karena umur panjang bukan sekadar hidup lama, tapi hidup sehat, bebas dari keluhan, dan tetap bisa mandiri sampai akhir.
Sekarang mari kita bicara soal pergerakan tubuh karena ini juga salah satu kunci utama umur panjang yang sering disalahpahami oleh banyak lansia. Banyak yang mengira setelah usia 60 atau 70 lebih baik banyak diam duduk dan tidak banyak beraktivitas. Padahal, justru dengan tidak bergerak tubuh, akan semakin cepat melemah. Saya sering menemui pasien yang datang karena kakinya kaku, nyeri sendi lutut, terasa berat, dan punggung mudah pegal. Ketika saya tanya tentang aktivitas harian mereka, banyak yang menjawab bahwa mereka hanya duduk seharian di kursi menonton televisi atau hanya berbaring di tempat tidur tanpa melakukan gerakan ringan. Dan saat itu juga saya katakan tubuh tidak diciptakan untuk diam terlalu lama. Bahkan di usia tua tubuh tetap butuh gerakan. Tubuh manusia seperti mesin, bila tidak dipakai akan cepat rusak. Otot akan melemah, tulang makin rapuh, dan peredaran darah menjadi tidak lancar. Maka yang terbaik adalah tetap aktif bergerak, tapi tentu dengan cara yang aman dan sesuai kemampuan. Tidak perlu melakukan olahraga berat atau pergi ke tempat kebugaran. Anda bisa memulainya dari aktivitas ringan yang bisa dilakukan di rumah, seperti berjalan pelan di dalam rumah, menyapu halaman, membersihkan meja, merapikan tempat tidur, atau menyiram tanaman. Semua itu sudah termasuk aktivitas fisik yang sangat baik untuk lansia. Kalau Anda memiliki waktu dan ruang lebih, lakukan jalan kaki pagi hari selama 10 hingga 15 menit. Tidak perlu jauh, cukup di halaman rumah atau jalan kecil. Di depan rumah Anda bisa gunakan tongkat bila perlu. Yang penting tubuh Anda bergerak dan otot Anda tetap terlatih. Ada juga gerakan senam ringan yang bisa dilakukan sambil duduk, misalnya mengangkat satu kaki secara bergantian, menggerakkan pergelangan kaki, memutar bahu ke belakang dan ke depan, serta menarik napas dalam secara perlahan, lalu menghembuskannya secara perlahan juga. Gerakan seperti ini tidak hanya membantu melatih tubuh, tapi juga meningkatkan fungsi paru dan jantung. Untuk lansia yang sudah mengalami masalah sendi atau punya riwayat jatuh, Anda tetap bisa aktif bergerak, dengan catatan lakukan dengan hati-hati. Pegang sandaran kursi atau minta bantuan orang terdekat saat memulai. Biasakan untuk mendengarkan tubuh Anda. Jangan paksakan gerakan yang membuat nyeri atau terasa tidak nyaman. Lebih baik sedikit demi sedikit, tapi rutin. Selain membantu kekuatan tubuh, aktivitas fisik juga sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Banyak lansia yang merasa mudah cemas, sedih, atau merasa kesepian setelah pensiun dan kehilangan rutinitas. Padahal dengan bergerak tubuh akan melepaskan hormon yang membuat perasaan menjadi lebih tenang dan pikiran menjadi lebih segar. Bahkan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa lansia yang aktif secara fisik cenderung memiliki daya ingat lebih baik, tidak mudah terkena pikun, dan lebih mandiri dalam menjalani hari-harinya. Mereka bisa ke dapur sendiri, bisa mandi sendiri, dan tidak tergantung pada orang lain. Dan ini penting karena menjaga martabat dan kemandirian di usia tua adalah salah satu bentuk kesehatan yang paling berharga. Saya ingin menekankan bahwa gerakan tubuh tidak harus lama, yang penting adalah dilakukan secara konsisten setiap hari. Bila Anda bisa melakukannya 10 menit di pagi hari lalu 10 menit di sore hari, itu sudah sangat cukup untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan sendi Anda. Dan jangan lupa, setelah aktivitas fisik, tubuh juga butuh istirahat yang cukup. Jangan berpikir bahwa tidur itu hanya untuk anak-anak. Lansia pun butuh tidur yang berkualitas. Tubuh kita memperbaiki diri saat kita tidur. Oleh karena itu, pastikan Anda tidur cukup sekitar 7 hingga 8 jam di malam hari. Dengan suasana yang tenang dan gelap, hindari minum teh atau kopi di sore hari, karena itu bisa mengganggu kualitas tidur Anda. Jika Anda punya gangguan tidur, jangan langsung tergantung pada obat tidur. Cobalah dulu dengan memperbaiki kebiasaan malam hari, misalnya matikan televisi lebih awal, redupkan lampu, dan hindari percakapan yang memancing emosi sebelum tidur. Mandi air hangat sebelum tidur juga bisa membantu tubuh lebih rileks dan mempermudah Anda untuk terlelap. Jadi hari yang baik untuk lansia adalah hari yang dimulai dengan gerakan dan ditutup dengan istirahat yang cukup. Tubuh yang sehat bukan hanya soal tidak sakit, tapi tubuh yang dipakai dengan baik, dirawat dengan rutin, dan diberi kesempatan untuk pulih setiap hari. Saya tahu mungkin tidak mudah untuk mengubah rutinitas, apalagi kalau sudah terbiasa duduk seharian, tapi saya percaya kalau Anda mendengar ini, berarti Anda masih punya semangat untuk berubah, dan itu sudah menjadi modal besar untuk hidup lebih sehat dan lebih panjang usia. Jangan takut untuk bergerak, jangan merasa tua, berarti harus pasrah. Justru dengan bergerak Anda sedang memperjuangkan kualitas hidup Anda sendiri. Anda sedang memberi hadiah untuk tubuh Anda agar bisa tetap menemani hari-hari Anda bersama keluarga dengan penuh semangat dan kemandirian. Kalau tadi kita sudah bicara tentang pentingnya gerakan dan istirahat, sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memperhatikan apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita, karena apa yang kita makan
Setiap hari bukan hanya sekadar mengisi perut, tetapi juga menentukan bagaimana tubuh kita bertahan dari penyakit di usia lanjut. Tubuh kita tidak bisa lagi memproses makanan seperti saat muda. Organ pencernaan melambat, penyerapan vitamin berkurang, dan sistem kekebalan tubuh tidak lagi sekuat dulu. Oleh karena itu, setiap makanan yang masuk harus benar-benar bernilai gizi dan mudah dicerna. Tidak bisa lagi makan sembarangan atau hanya mengikuti selera saya. Sering menemui lansia yang bilang begini, "Dok, saya sudah tua, makan apa saja terserah. Yang penting saya senang." Padahal justru karena sudah tua, tubuh Anda semakin rentan terhadap gangguan. Makanan tinggi gula, garam, dan lemak bisa cepat sekali memicu tekanan darah naik, kadar gula melonjak, kolesterol memburuk, dan akhirnya memicu komplikasi yang berbahaya. Mari kita ubah cara pandang itu. Makan bukan soal memuaskan mulut, tetapi soal menyayangi tubuh. Memberi apa yang dibutuhkan tubuh agar tetap kuat, segar, dan tidak cepat rusak. Pola makan terbaik untuk lansia adalah yang seimbang, artinya ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, sehat, serta vitamin dan mineral. Karbohidrat tidak harus nasi putih. Anda bisa variasikan dengan nasi merah, ubi jagung, atau singkong yang kaya serat dan membuat kenyang lebih lama. Serat juga membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit yang sering dialami lansia. Protein, pilih yang mudah dicerna seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, atau telur. Jangan lupa juga sayur dan buah segar setiap hari karena itu sumber utama vitamin yang menjaga daya tahan tubuh. Sayur tidak harus mahal. Kangkung, bayam, sawi, atau labu kuning sudah sangat baik bagi kesehatan Anda. Yang penting juga adalah bagaimana makanan itu dimasak. Usahakan hindari digoreng terlalu sering, ganti dengan direbus, dikukus, atau ditumis ringan supaya kandungan gizinya tidak rusak dan tidak menambah beban lemak jahat pada tubuh. Dan satu hal yang sering dilupakan adalah kebutuhan cairan. Tubuh lansia sangat mudah mengalami dehidrasi karena rasa haus tidak sepeka dulu. Jadi pastikan minum cukup air putih setiap hari. Jangan tunggu sampai merasa haus baru minum. Karena saat sudah haus artinya tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Hindari juga terlalu sering minum teh manis, kopi, susu kental manis, atau minuman kemasan karena mengandung gula tinggi yang bisa memperburuk kadar gula darah. Minumlah air putih secara bertahap dari pagi sampai malam agar tubuh tetap segar, metabolisme lancar, dan ginjal tetap sehat. Ada satu hal lagi yang penting, yaitu jadwal makan. Jangan hanya makan kalau lapar atau menunggu orang lain menyiapkan makanan. Buat jadwal makan yang teratur, 3 kali makan utama dan 1 atau 2 camilan sehat di antara waktu makan, sangat membantu menjaga stabilitas energi tubuh. Lansia Anda tidak mudah lelah dan tidak mudah pusing. Kalau Bapak dan Ibu punya riwayat diabetes atau tekanan darah tinggi, maka pola makan harus lebih diperhatikan. Kurangi konsumsi garam dan gula, kurangi makanan olahan atau makanan kaleng yang biasanya tinggi natrium. Perhatikan label pada kemasan dan biasakan memilih bahan makanan segar. Saya tahu perubahan ini tidak mudah, apalagi kalau sudah terbiasa dengan makanan tertentu selama bertahun-tahun. Tapi percayalah, tubuh Anda akan merasakan manfaatnya. Begitu Anda mulai mengganti makanan dengan pilihan yang lebih sehat, Anda akan lebih bertenaga, tidak cepat lemas, nyeri, sendi berkurang, dan tidur pun menjadi lebih nyenyak. Kalau Anda kesulitan makan karena gigi sudah tidak kuat atau nafsu makan menurun, cobalah variasikan bentuk makanan, misalnya buat bubur, sayur, sup ayam, lunak, smoothie, buah, atau tahu kukus yang lembut dan mudah dikunyah. Jangan sampai karena tidak enak makan Anda justru melewatkan waktu makan dan membuat tubuh makin lemah. Dan jangan lupakan satu hal penting, makan bersama keluarga bisa meningkatkan nafsu makan dan membuat waktu makan menjadi lebih menyenangkan. Kalau memungkinkan, ciptakan suasana makan yang tenang, nyaman, dan penuh perhatian. Karena perasaan bahagia saat makan juga berpengaruh besar pada pencernaan dan kesehatan secara keseluruhan. Jadi ingat, makan bukan hanya soal kenyang. Makan adalah bentuk perawatan tubuh yang paling dasar dan paling berpengaruh terhadap kualitas hidup jangka panjang. Jika Anda makan dengan baik, maka tubuh akan memberi balasan yang baik. Pula saya selalu bilang pada pasien saya, Anda bisa memilih obat atau bisa memilih makanan yang sehat. Kalau Anda memilih makan sehat, maka jumlah obat yang Anda butuhkan bisa jauh lebih sedikit. Bahkan dalam banyak kasus tekanan darah dan gula darah bisa membaik hanya dengan perubahan pola makan yang konsisten. Mulailah dari sekarang. Perhatikan apa yang Anda makan, pilih dengan sadar, kunyah dengan perlahan, dan syukuri setiap suapan yang Anda nikmati karena itu adalah investasi untuk tubuh Anda sendiri untuk hari esok yang lebih sehat dan lebih kuat. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat satu sisi lain dari kesehatan yang sering terlupakan, yaitu pikiran. Banyak orang terlalu fokus pada fisik. Apakah jantung sehat, tekanan darah stabil, kolesterol terkontrol? Itu memang penting, tapi kesehatan mental
Ketenangan pikiran dan suasana hati yang stabil sama pentingnya dengan menjaga tubuh tetap bugar. Saya sering bertemu lansia yang datang ke klinik mengeluh pusing, jantung berdebar, atau perut tidak enak. Setelah diperiksa, tidak ada kelainan besar secara medis. Tapi setelah kami duduk dan berbicara, saya temukan bahwa mereka sedang menyimpan banyak beban di pikiran. Ada yang merasa kesepian, ada yang merasa tidak berguna, ada pula yang merasa tidak dihargai oleh keluarga. Ini yang disebut sebagai tekanan batin dan bisa mempengaruhi tubuh secara nyata. Tubuh dan pikiran itu saling terhubung. Kalau stres, tubuh pun ikut tegang, otot menjadi kaku, pernapasan menjadi pendek, jantung berdebar lebih cepat, dan daya tahan tubuh menurun. Bahkan banyak penelitian menunjukkan bahwa stres kronis bisa memicu peradangan dalam tubuh dan meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti darah tinggi, diabetes, hingga penyakit jantung. Lalu bagaimana caranya agar pikiran tetap sehat di usia lanjut? Yang pertama adalah dengan menerima kenyataan hidup saat ini. Banyak lansia yang terus memikirkan masa lalu, menyesali keputusan lama, atau merasa kecewa karena tidak dihargai seperti dulu. Padahal, setiap tahap kehidupan punya keindahannya sendiri. Usia lanjut bukan akhir segalanya, justru bisa menjadi masa paling damai jika kita menerimanya dengan lapang. Saya ingin Bapak dan Ibu mulai dengan mengubah cara berbicara kepada diri sendiri. Jangan berkata, saya sudah tua, saya tidak berguna. Tapi katakanlah, saya sudah melewati banyak hal. Saya punya pengalaman hidup yang berharga. Pikiran yang positif akan menciptakan emosi yang tenang, dan dari situlah muncul ketenangan dalam tubuh. Kemudian, jaga koneksi sosial. Jangan mengurung diri di kamar atau hanya berdiam di rumah tanpa berbicara dengan siapapun. Carilah kesempatan untuk mengobrol, walaupun hanya 5 atau 10 menit sehari, dengan anak, cucu, tetangga, atau bahkan teman lama melalui telepon. Suara manusia itu menenangkan. Kehangatan dari percakapan bisa memperbaiki suasana hati lebih cepat dari obat penenang. Kalau Bapak dan Ibu merasa tidak banyak orang yang bisa diajak bicara, jangan ragu untuk memulai lebih dulu. Katakan, apa kabar? Kepada orang di sekitar. Tanyakan kabar cucu, atau beri semangat kepada anak yang pulang kerja. Jangan menunggu orang lain datang. Dengan membuka diri, Anda sedang membuka pintu ketenangan. Selain itu, carilah kegiatan yang memberi rasa damai. Ada yang suka membaca, mendengarkan ceramah, berzikir, berkebun, atau menulis di buku harian. Semua itu bisa menjadi terapi. Pikiran yang sibuk dengan hal-hal baik akan lebih tenang daripada pikiran yang dibiarkan kosong dan dipenuhi khawatir. Saya juga menyarankan untuk menjauh dari berita-berita yang terlalu memancing emosi, terutama jika Anda mudah cemas. Tidak semua hal perlu diketahui, apalagi jika hanya menambah beban di hati. Batasi waktu menonton televisi, dan pilih tontonan yang membuat Anda merasa damai, bukan gelisah. Salah satu latihan yang paling sederhana namun sangat efektif untuk menjaga ketenangan pikiran adalah pernapasan dalam. Coba ambil waktu sejenak, tarik napas dalam lewat hidung, tahan beberapa detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Lakukan ini 5 kali. Setiap kali merasa cemas atau sulit tidur, pernapasan ini memberi sinyal pada otak bahwa Anda aman dan membantu tubuh kembali tenang. Bagi Bapak dan Ibu yang merasa sedang menghadapi kesedihan atau tekanan yang berat, jangan pendam sendiri. Berbagilah kepada orang yang Anda percaya. Tidak ada salahnya minta bantuan, tidak ada yang memalukan dari mengatakan bahwa Anda sedang lelah secara mental. Justru itu tanda kekuatan, karena Anda tahu bahwa tubuh dan pikiran butuh perhatian yang sama. Dan yang paling penting, dekatkan diri kepada Tuhan. Apapun agama yang Bapak dan Ibu anut, doa dan ibadah adalah sumber ketenangan yang tidak bisa tagan. Ketika hati merasa tenang karena yakin ada yang menjaga kita, tubuh pun ikut merasa aman. Banyak lansia yang setelah memperbanyak ibadah, justru merasa lebih ringan, lebih pasrah, dan lebih damai menjalani hari-hari. Ingatlah, usia lanjut bukan alasan untuk berhenti bahagia. Justru ini saat terbaik untuk menikmati hidup dengan cara yang sederhana dan bermakna. Bangun pagi dengan syukur, siang hari dengan aktivitas ringan, sore hari dengan obrolan hangat, dan malam hari dengan doa yang dalam. Pikiran yang tenang bisa menjaga tekanan darah tetap stabil, membantu tidur lebih nyenyak, dan memperkuat daya tahan tubuh. Jadi, rawatlah pikiran seperti Anda merawat tubuh. Perhatikan apa yang Anda baca, apa yang Anda pikirkan, dan bagaimana Anda berbicara pada diri sendiri. Pikiran yang sehat adalah pondasi dari tubuh yang kuat, dan ketenangan batin adalah obat terbaik yang tidak bisa dibeli di apotik manapun. Sekarang kita sampai pada hal yang paling dalam dan paling penting,
yaitu soal makna. Soal bagaimana menjalani hidup dengan hati yang tetap menyala, meskipun tubuh sudah menua. Karena hidup yang panjang tidak akan berarti apa-apa jika tidak diisi dengan semangat dan rasa syukur. Banyak lansia yang tubuhnya masih kuat, tapi jiwanya merasa kosong. Dan sebaliknya, ada yang tubuhnya sudah melemah, tapi hatinya tetap terang dan hangat, sehingga kehadirannya memberi semangat untuk orang di sekitarnya. Saya ingin Bapak dan Ibu tahu bahwa keberadaan Anda masih sangat berharga, bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk diri sendiri. Mungkin Anda tidak lagi bekerja, tidak lagi mengurus anak-anak yang kini sudah dewasa, atau merasa tidak sepenting dulu. Tapi sebenarnya Anda sedang menjalani fase hidup yang sangat mulia, fase untuk menenangkan jiwa, memperdalam makna, dan menjadi cahaya bagi generasi berikutnya. Setiap kerutan di wajah Anda adalah bukti perjalanan. Setiap rambut putih adalah tanda bahwa Anda sudah melewati banyak badai dan masih bertahan sampai hari ini. Itu adalah kekuatan. Itu adalah kemuliaan. Jangan pernah merendahkan diri hanya karena usia. Karena dalam usia lanjut terkandung kebijaksanaan yang tidak dimiliki oleh orang muda. Kalau dulu Anda banyak sibuk dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan urusan rumah tangga, sekaranglah saatnya Anda menikmati hasilnya. Belajar menikmati waktu, duduk santai sambil menyeruput teh. Belajar menikmati suara angin dan tawa cucu. Belajar menikmati napas yang masih mengalir dan denyut jantung yang masih berdetak. Itu semua adalah nikmat yang tidak selalu disadari. Kehidupan yang berkualitas bukan diukur dari banyaknya harta, bukan dari panjangnya gelar, tapi dari kedamaian hati dan kemampuan untuk tersenyum di tengah segala keterbatasan. Maka kalau hari ini Anda masih bisa tersenyum, itu tandanya Anda sudah hidup dengan baik. Saya tahu, tidak semua hari mudah. Ada hari ketika badan terasa sangat lelah. Ada hari ketika kenangan datang dan membuat hati sedih. Bahkan mungkin ada hari ketika Anda merasa sepi dan tidak tahu harus bicara dengan siapa. Tapi ingat, perasaan itu wajar. Yang penting adalah bagaimana Anda meresponsnya. Jangan larut terlalu lama. Bangkitlah. Ingatlah bahwa hidup ini adalah karunia dan setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki. Cobalah menanam harapan kecil setiap pagi. Misalnya, hari ini saya ingin berjalan 5 menit. Hari ini saya ingin menelepon anak saya dan mendoakan mereka. Hari ini saya ingin bersyukur karena masih bisa melihat matahari. Harapan yang kecil, jika ditanam setiap hari, akan tumbuh menjadi semangat yang besar. Dan satu hal lagi yang penting adalah memberi. Usia lanjut bukan akhir dari peran sosial. Anda masih bisa memberi nasihat, memberi doa, memberi senyuman, bahkan memberi contoh bagaimana menghadapi usia tua dengan anggun dan bijak. Memberi bukan soal uang, tapi soal kehadiran yang tulus. Kalau ada cucu yang mendekat, sambut mereka dengan hangat. Kalau ada anak yang pulang, beri doa terbaik untuk hidupnya. Dan kalau hari sedang sepi, bukalah kitab suci, lantunkan doa, atau kirimkan harapan baik untuk siapa saja yang Anda kenal. Energi kebaikan itu akan kembali kepada Anda dalam bentuk ketenangan dan kekuatan. Banyak lansia yang merasa khawatir soal kematian. Itu juga wajar. Tapi jangan biarkan ketakutan itu mencuri hari-hari indah yang masih Anda miliki. Hidup ini memang tidak abadi, tapi selama Anda masih diberi napas, itu tandanya Tuhan masih memberi misi. Dan bisa jadi, misi Anda adalah menjadi teladan bagi anak dan cucu, menjadi sumber kedamaian di rumah, atau sekadar menjaga tubuh ini agar tetap sehat dan bermanfaat. Saya selalu mengatakan kepada pasien lansia bahwa umur panjang itu bukan sekadar angka, tapi bagaimana kita menjaga agar setiap detik yang kita miliki bisa diisi dengan kebaikan, ketenangan, dan kasih sayang. Maka tidak perlu iri pada orang lain yang tampaknya lebih sehat atau lebih kuat. Cukup fokus pada diri sendiri dan bersyukur atas apa yang masih Anda punya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin menutup pembicaraan ini dengan satu pesan sederhana. Jangan menyerah, jangan berhenti berharap, jangan pernah merasa sudah talent. Karena setiap hari adalah halaman baru yang bisa Anda isi dengan cerita yang lebih baik. Tidak harus sempurna, cukup bermakna. Mulailah dari yang kecil. Jaga pagi Anda dengan baik. Gerakan tubuh dengan pelan tapi pasti. Pilih yang menyayangi tubuh Anda. Tenangkan pikiran dengan hal-hal yang memberi damai. Dan yang paling penting, rawat hati Anda dengan kasih dan harapan. Karena pada akhirnya, rahasia umur panjang bukan cuma soal tidak sakit, tapi soal bagaimana kita merawat tubuh, pikiran, dan jiwa agar tetap kuat menghadapi waktu. Donjik bisa menjaga itu semua dengan cinta, maka hari-hari ke depan akan menjadi hari-hari yang penuh berkah. Walau sederhana, saya percaya Bapak dan Ibu bisa karena Anda sudah sampai sejauh ini. Dan itu bukti bahwa Anda kuat. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati yang terbuka. Saya doakan
Semoga setiap langkah Anda ke depan selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan yang dalam.